kasih untuk pengorbanan Yesus buat kami. Terima kasih untuk darah Yesus yang dicurahkan untuk penebusan dan pengampunan untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami dapat dipulihkan. Segala sesuatu dapat dipulihkan oleh kuasa-Mu. Dan saat ini firman-Mu datang kepada perkataan-Mu. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu buat saudara-saudara kita yang telah melayani Tuhan sebagai singer, sebagai pemain musik. Di gereja tempat saya pelayanan di Kota Tarakan, saya selalu sangat menghargai mereka. Karena sebelum jemaat datang, mereka sudah datang. Jemaat sudah pulang, mereka masih ada. Dan mereka perlu latihan-latihan. Jadi energi waktu yang mereka keluarkan itu sebenarnya besar ya. Kalau seperti saya pengkhotbah, saya nggak terlalu repot. Saya bisa dalam kamar sendiri mengurus segala sesuatu, mempersiapkan diri. Tapi beda dengan mereka. Mereka punya jerih payah yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka semua ya. Tetap setia melayani Tuhan. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Frans Onesimus Kansil. Saya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Jadi saya telah menjelajah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Ya, dulu Kalimantan Utara adalah bagian daripada Kalimantan Timur. Setelah ada pemekaran, barulah menjadi provinsi baru, salah satu provinsi termuda di Indonesia. Dan kalau saudara melihat di peta dunia, Tarakan sepertinya nggak ada. Ya, karena terlalu kecil, kecuali peta Indonesia. Tarakan adalah sebuah pulau seperti Batam, satu pulau, satu kota. Ya, penduduknya multi etnis, dan di sini ada satu kawan saya, ibu ya, dari Tarakan, luar biasa. Jadi Tarakan itu pulau pendatang, kota pendatang. Jadi bisnis yang paling kencang di sana salah satunya adalah tambak udang. Jadi udang itu diekspor, itu mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar untuk mengelola bisnis udang. Jadi orang-orangnya itu multi etnis, tapi paling banyak suku Bugis dari Sulawesi Selatan, tumpah ruah ke Kalimantan Utara. Dan mereka jadi orang-orang kaya, sebagian mereka jadi orang-orang kaya karena bisnis udang. Dan di kota kami tekun mendoakan kota atau pulau Tarakan. Dan ketika tekun berdoa, tahun-tahun awal kami berdoa saja sudah terbuka pintu. Sehingga kami dengan mudah untuk memberitakan Injil kabar baik. Sangat mudah, bisa masuk ke segala lini, memberitakan Injil. Dan bagi pribadi saya tidak ada rasa takut sedikit pun. Free memberitakan Injil, dan saya, karena gembalanya berani, anak buahnya juga pasti ikut berani. Jadi saya transfer kepada mereka, anggota gereja. Akhirnya mereka jadi berani-berani memberitakan Injil, bukan hanya di kota Tarakan, tapi sering saya membawa mereka dalam bentuk tim, keluar masuk ke Kalimantan besar, masuk ke segala penjuru, beritakan Injil. Berhadapan langsung dengan dukun-dukun, dengan setan-setan di Kalimantan itu. Hancurkan dalam nama Yesus, maka terbukalah jalan untuk pemberitaan Injil, maka berdirilah gereja-gereja baru. Jadi saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan orang yang di Kalimantan, termasuk orang yang di Jakarta ini. Tepuk tangan bagi Tuhan. Termasuk untuk semua orang. Di dalam ayat ini mari kita lihat terlebih dahulu mengenai misi. Karena ini bulan misi, kita berbicara mengenai misi dalam arti konteks penginjilan, memberitakan Injil. Roma pasal 1 ayat 16, Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kemudian Paulus juga menjelaskan mengenai bagaimana dia bisa memberitakan Injil dengan begitu yakin dan mendapatkan hasil, ada impact ya, ketika dia memberitakan Injil, ketika dia bersaksi di mana-mana. Ini rahasianya. Dia katakan begini dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai 5.
baik perkataanku maupun pemberitaanku, ya. Pemberitaan Injil, bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang perbuatan Yesus. Dia katakan, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, hikmat manusia. Tidak dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ya, dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Saya beri judul yaitu pemberitaan Injil dengan kekuatan roh. Ada orang-orang memberitakan Injil, sepertinya memberitakan Injil, tapi tidak disertai dengan kekuatan roh. Mereka tidak meyakini bahwa kekuatan roh bisa menyertai mereka. Mereka harus mengandalkan hikmat manusia. Itu sebabnya Paulus mengatakan ada yang namanya memberitakan Injil dengan hikmat manusia. Akal-akalan. Berusaha supaya mantap, oke, tetapi itu hikmat manusia. Dan Paulus katakan, saya tidak mau pakai cara begitu. Saya mau memberitakan Injil itu dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bedakan itu. Bedakan. Orang yang memberitakan Injil, firman Allah dengan keyakinan mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka hasilnya adalah karya Roh Kudus dalam hidup manusia. Tetapi ketika firman Allah, Alkitab dikutip lalu disampaikan tanpa disertai dengan kekuatan Roh Kudus, maka itu seperti menjadi sebuah berita biasa. No impact. Buktinya apa? Ada orang-orang dari yang bukan agama kita juga, mereka baca Alkitab untuk studi banding. Untuk apa? Untuk debat. Apakah itu dengan kekuatan Roh Kudus? Tidak. Mereka bahkan bisa berkata-kata, menyampaikan kutipan-kutipan, tapi bahkan menentang firman Allah. Karena mereka menggunakan hikmat manusia. Dan Paulus menjelaskan bahwa pemberitaan firman Allah bagi dia pribadinya, dan itu menjadi contoh baik bagi kita, adalah dia tidak mau mengandalkan hikmat manusia, kepandaian, kecerdasan manusia, tetapi dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Depend on the Holy Spirit, the power of Holy Spirit. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Nah, saya tidak mau khotbah panjang lebar, saya hanya mau cerita banyak kepada saudara, karena kalau khotbah setiap minggu saudara dengar khotbah. Sama seperti saya juga khotbah terus. Tapi saya suka juga menggunakan beberapa bukti-bukti untuk menyertai khotbah-khotbah itu supaya relevan. Ada bukti bahwa Injil itu kalau diberitakan dengan kuasa Roh Kudus, kalau saudara bersaksi dengan kuasa Roh Kudus, ada hasil nantinya. Cepat atau lambat ada hasil. Daripada kita khotbah sampai mulut berbusa dan orang tidak berubah. Bagaimana? Pilih mana? Pilih mana saudara? Oke. Ini luar biasa. Saya berterima kasih dulu kepada Ibu Pendeta Vena dan juga pengurus gereja sini. Saya dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Allah di CWS ini. Luar biasa ya, hebat. Hari Minggu kalau pendeta tamu harus 4 kali khotbah ya. Jadi kalau kuat haleluya, kalau tidak pingsan saudara. Dan tidak terasa, ini saya rasa tahun yang keempat ya. 4 kali saya ada di CWS ini, khususnya dalam khotbah tentang misi. Dan saya sangat berterima kasih. Saya nggak pernah menolak kalau diajak ke sini. Itu sama dengan di mana-mana, di desa-desa, di kota-kota. Ketika saya diajak pelayanan, saya juga sulit menolak. Memang saya suka untuk pergi kemana-mana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan perlihatkan kepada saudara bagaimana ketika firman Allah, kesaksian atau khotbah disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus, maka akan terjadi sesuatu. Termasuk saudara yang hadir sini, kalau saudara dengar pesan-pesan hari ini dan Roh Kudus bekerja di hatimu, dampaknya cepat atau lambat akan kita lihat. Tetapi sebelumnya saudara, saya perkenalkan, saya memiliki akun, namanya akun Facebook Franz Council. Dan di situ saya membangun sebuah persekutuan pendoa syafaat. Jadi ada
ada banyak pendeta juga yang bergabung dalam doa fajar setiap jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau kami itu jam 5 pagi, selisih 1 jam. Dan itu setiap hari saya mengajak, menghimpun mereka untuk berdoa syafaat. Saudara boleh lihat situ. Kemudian saya juga punya akun YouTube. Jadi banyak perjalanan, misi perjalanan atau hal-hal yang kelihatannya biasa saya masukin saja, saya simpan di situ. Dan juga pesan-pesan firman Allah ada di situ. Saudara juga boleh lihat. Nah, mari kita lihat slide yang berikut. Ini dia. Ini ada satu orang Bedouin di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai itu saya berkunjung. Sebenarnya tujuannya tur. Tetapi ketika di puncak Gunung Sinai, Tuhan menggerakkan saya bersaksi, maka saya sempat bersaksi kepada ini, yang termasuk saudara lihat orang-orang yang di bawah itu ada berapa orang itu. Mereka mengitari saya, lalu saya mulai bersaksi tanpa saya rencanakan, saudara. Namun saya percaya, saya tidak mau berbicara dengan hikmat manusia. Tapi ketika saya bersaksi kepada orang-orang Bedouin itu, mereka orang Bedouin, orang Mesir, tapi mereka bisa berbicara dalam bahasa Inggris karena mereka tour guide. Mereka mempunyai unta-unta untuk membawa saudara naik turun Gunung Sinai. Dan ketika saya ada di atas puncak Gunung Sinai, ketika mereka berkumpul di sekeliling saya khotbah tentang Yesus kepada mereka. Kenapa? Saya punya keyakinan seperti Paulus katakan, saya punya keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus. Dan termasuk mereka, ketika Injil sudah sampai kepada mereka, satu saat pasti ada di antara mereka yang percaya kepada Yesus. Mungkin saya tidak akan pernah ketahui itu ketika masih di bumi. Tapi nanti kalau saya pergi ke surga, saya bisa ketemu mereka. Pasti ada mereka yang percaya. Karena apa? Saya yakin kalau Injil sudah disampaikan, pasti ada yang diselamatkan. Amin. Jadi saudara juga kalau bersaksi, percayalah. Karena saudara bersaksi bukan dengan kekuatan sendiri. Bersaksi bukan dengan mengandalkan hikmat manusia, tapi dengan hikmatnya Tuhan. Mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Next slide. Ini satu kisah lagi. Kalau saudara lihat ada satu pria di samping saya itu mantan teroris di Malaysia. Belajar teroris di Filipina bagian selatan. Lalu ngapain dia di situ? Itu baru penamatan sekolah Alkitab kami di Malaysia. Kami buka kelas di sana. Dia ikut selama sekitar 2 tahun setengah. Jadi tenaga pengajar saya kirim berganti-gantian masuk ke Malaysia. Mengapa dia bisa masuk di sekolah Alkitab? Dan sebelum di wisuda pun, setelah pandemi dia di wisuda, dia sudah bekerja bagi Tuhan. Dia bersaksi sana sini, dan selesai di wisuda, dia cerita kepada saya, "Pak, apa yang Bapak ajarkan kepada kami sudah kami lakukan. Sekitar 100 orang kaum Kedar Nebayot sudah terima Yesus lewat dia dengan itu 2 wanita itu ibu dan anak, sama-sama satu angkatan mereka. Mereka juga katakan, apa yang Bapak ajarkan sudah kami lakukan. 100 orang Kedar sudah terima Yesus. 51 di antara mereka sudah dibaptis. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu mantan teroris. Dan dia sendiri pernah datang dari Malaysia langsung ke Tarakan, naik kapal feri. Dan dia katakan, Pak, saya minta didoakan. Yang pertama, saya punya ilmu setan. Saya tidak tahu bagaimana melepaskan ilmu saya. Yang kedua, saya pernah membunuh 2 orang Kristen. Kalau tidak salah itu mereka adalah penginjil, hamba Tuhan. Diculik, dilenyapkan saudara, dibunuh, digerek. Dan darah perempuan, suami istri ini, perempuannya itu ketika disembelih, darahnya itu muncrat, kena ke muka dia, kena ke badan dia. Dan sejak itu dia mengalami trauma hebat. Dan dia mulai berpikir, kenapa saya jadi jahat ya? Saya kok ikut agama ini kok jadi jahat ya? Dia mulai timbul kesadaran, akhirnya satu saat Tuhan menuntun dia lewat mimpi 2 kali, mimpi yang sama. Dan akhirnya dia bertemu orang Kristen dan dia terima Yesus. Hanya masalahnya dia belum ada pelayanan pelepasan untuk melepaskan ilmu setannya dan menyembuhkan dia dari trauma. Jadi Tuhan menggerakkan dia datang ke tempat saya dan minta didoakan. Dia katakan, saya minta disembuhkan Pak. Saya ketakutan setiap kali ingat peristiwa itu, ketakutan saya Pak.
Oh, saya katakan kamu harus minta ampun sama Tuhan Yesus. Kau sudah membunuh pengikut Yesus, membunuh anaknya Yesus. Kau berdosa, saya bilang. Iya Pak, iya Pak. Kemudian kau harus mengaku dosamu, kau menggunakan setan-setan dan putuskan itu dengan perkataan bahwa kau menolak dan membuang semua setan-setanmu. Saya pimpin dia berdoa kalimat demi kalimat, doa pelayanan pelepasan. Setelah itu saya doakan dia, usir setan-setannya, doakan juga traumanya, dan dia disembuhkan Tuhan dari trauma. Dan bukan hanya sampai situ. Ketika kami buka kelas sekolah Alkitab di Malaysia, dia masuk. Diajar bagaimana cara memberitakan kabar baik. Belum lagi dia di wisuda oleh karena tertunda karena pandemi, dia sudah memenangkan bersama dua wanita itu sekitar 100 orang Kedar. Jadi mereka punya kelompok-kelompok ibadah kontekstual di Malaysia. Oke, next. Kalau ini pelayanan kontekstual saya di Tarakan, selama beberapa tahun kami melayani komunitas ini. Jadi saya juga bisa khotbah di antara mereka. Bulan Ramadan lagi. Lalu ada toanya lagi di atas. Di seberang itu tempat itu ada rumah tentara. Orang Kedar juga. Saya baru tahu setelah beberapa tahun bergerak di situ, kemudian pada bulan Lebaran saya masuk ke beberapa rumah untuk silaturahmi. Pas saya masuk ke sebuah rumah pas berhadapan dengan tempat itu, saya lihat loh, kok ada foto tentara. Rupanya rumah tentara, rumah pribadi. Saya bilang haleluya. Dan saya berkata di situ, Assalamualaikum. Nggak ada orang di ruang tamu. Saya katakan lagi, Assalamualaikum. Yang tiba-tiba dari bagian dapur keluar seorang bapak. Dialah pemilik rumah itu. Dia tentara, saudara. Saya baru tahu juga. Ketika dia keluar, dia lihat saya. Rupanya dia kenal saya. Saya yang tidak kenal dia. Selama beberapa tahun, istri dan anak-anaknya kami layani. Tapi waktu dia lihat saya, apa yang dia katakan? Dia katakan begini, oh, rupanya ada tamu agung datang. Dalam hati saya, wow, luar biasa. Rupanya dia sambut saya. Dia bilang ada tamu agung datang. Tuhan Yesus datang di situ. Saudara, saya bertamu ngobrol, dia sopan sekali dengan saya. Dia tahu saya pendeta. Karena anggotanya itu setiap kali kami perayaan Natal selama beberapa tahun di hotel, di lapangan terbuka, kami undang, kami angkut pakai mobil, pakai truk tentara. Rombongan datang. Kalau bukan karena keyakinan akan kuasa roh yang menyertai pemberitaan Injil, saudara, saya tidak akan pernah mau melakukan hal seperti itu. Tapi karena yakin akan kuasa Roh Kudus menyertai saya, menyertai pemberitaan Injil, saudara bisa lihat itu hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kami melayani banyak. Di kota kami sendiri banyak. Belum lagi di gereja-gereja cabang di luar Tarakan. Itu Roh Kudus bekerja, orang-orang Kedar datang kepada Yesus, bergabung di gereja. There's nothing impossible. Next slide. Ini yang Paulus katakan, aku memberitakan Injil dengan keyakinan akan kuasa Roh Kudus. Sampai di tempat-tempat sampah. Itu ada gunung sampah, kami masuk ke situ beritakan Injil. Akhirnya pemimpin di tempat itu terima Yesus. Yang sudah dibaptis, saudara. Ini ceramah-ceramah selama berapa waktu ini. Bisa di next, dikasih maju lagi. Bisa enggak? Dipercepat ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam bulan misi ini saya mau mendorong kita supaya terus bersaksi. Katakan amin. Bersaksi, cerita. Ya. Nggak bisa dikasih maju ya. Boleh next video. Ambil gambar. Itu jemaat saya bawa tuh, berkali-kali saya bawa ke tempat pembuatan bata merah. Saya bawa jemaat bersaksi di situ, bekerja. Nah, ini yang tadi tuh yang saya bilang, yang dari sekolah Alkitab kami itu dia pimpin kelompoknya tuh. Itu ibadah itu. Itu satu kelompok, belum lagi kelompok yang lain. Pelayanan kontekstual. Nah, saudara lihat bahwa ketika Injil diberitakan dengan kekuatan Roh Kudus, akan ada orang diselamatkan, bahkan ada orang akan bergerak, bercerita tentang Yesus. Jadi ada multiplikasi, orang bersaksi. Saudara perhatikan tuh.
Itu dia dengan ibu yang tadi ada fotonya tuh bersama-sama mereka. Sekarang dengar mereka nyanyi. Bisa dibesarkan volumenya? Isa kalimatullah, Isa kalimatullah. Mantan teroris jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu ibu itu. Itu ibu melayani ratusan kaum Kedar, termasuk yang anak-anak juga di Malaysia. Jadi kami menghadap hadiratmu, ini kelompok kontekstual. jiwa rohku kuserahkan padamu. Siapa sangka mereka bisa memenangkan jiwa seperti ini? Ini karena Injil disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan hikmat manusia. Mereka bersaksi dengan cara sederhana. Mereka latih orang lagi bersaksi. Ujung-ujung mereka panen jiwa. Next video masih ada? Ini pelatihan penginjilan kemarin malam. Mission impossible, but this is impossible mission, possible mission. Haleluya. Jadi saya terlibat banyak melatih penginjilan, bagaimana komunikasi efektif, praktis, dan produktif. Habis ya videonya. Ini di gedung CWS ini bersama Ibu Pendeta Vena. Ya. Keyakinan akan kuasa Roh Kudus membuat kita bergerak memberitakan Injil. Ini pelatihan bulan Februari kemarin. Kita harus berani beritakan Injil. Katakan amin. Orang Kristen punya Roh Kudus. Ini di GSJ Duta Kasih. Ini ICC Bandengan Selatan. Pasukannya dilatih semua nih. Di mana-mana orang sedang mulai memberitakan Injil. Saudara jangan ketinggalan. Amin. Bersaksi. Mari kita mendorong diri kita untuk menjadi saksi Yesus yang efektif. Ini anggota tim saya, ini para trainer ini. 4 kebaktian dijadikan tempat untuk pelatihan pada hari Minggu, pada bulan Februari. Ini pengurus-pengurus gereja mereka. Gereja ini mengharapkan kebangunan rohani yang kedua. Seperti awal-awalnya. Gembala sidangnya mengatakan bahwa mereka merindukan the second revival. Saya percaya CWS Kenanga juga punya hati itu. Ini pelatihan nih, menggunakan simulasi-simulasi cara berkomunikasi, memberitakan firman Allah. Saya berdoa supaya hati saudara juga tergerak untuk melayani Tuhan dan bersaksi. Ceritakan Yesus. Itu berita yang paling hebat di bawah kolong langit ini. Cerita tentang Yesus. Oke, terima kasih. Dalam kesempatan ini izinkan saya mendorong Bapak Ibu. Satu kali di sebuah restoran di Malaysia, restoran Chinese food, saya bawa tim cukup besar, ada sekitar 10 orang, banyak anak muda saya bawa. Lalu di meja makan yang besar itu, datanglah seorang ibu, saya curiga dialah pemilik restoran. Dia serahkan buku menu. Dan ketika saya buka, saya seperti melihat bahasa roh. Karena tidak ada yang saya mengerti, itu semua tulisan Cina. Tidak ada bahasa Inggrisnya, tidak ada bahasa Melayunya. Saya bingung mau memesan menu. Ketika ibu itu menunggu saya, berdiri di samping saya bukan lagi memikirkan menu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, ini ibu
dalam pikiran saya, kemungkinan besar dia bukan orang percaya. Kemungkinan dia belum pernah dengar nama Yesus dari mulut seorang yang diurapi oleh Tuhan. Berarti ini kesempatan. Jadi ketika dia menunggu, saya melihat saja ke buku, lalu saya mulai katakan, saya ingat lagu sekolah minggu. Cu Yesus ini. Siapa yang tahu lagu itu? Inilah semangat orang mau bersaksi, saudara. Ini orang nunggu kita sampaikan menu apa yang mau diorder, malah yang keluar dari mulut saya katakan begini sambil melihat ke buku. Cu Yesu ini, cu Yesu aiwo. Saya sebut nama Yesus buat dia. Tes mic. Reaksinya agak kaget, jadi dia ngelihat kepada saya lalu dia katakan begini, sembarang. Dia tahu bahasa Melayu. Sorry, ini yang mana? Oh ini. Oke, thank you. Dan kemudian saudara, memang dia bilang sembarang. Kaget dia. Tetapi saya sudah punya pengalaman. Asal satu kata saja, asal itu diurapi oleh kuasa Roh Kudus, itu firman, kesaksian tidak akan pernah kembali sia-sia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mungkin saudara waktu mau bersaksi, saudara bingung mau ngomong apa. Ya kalau tidak tahu metode yang lain, sudah pakai jurus saudara sendiri. Yang penting kesaksian sampai. Kami memiliki beberapa metode untuk bersaksi. Tetapi ada banyak orang tidak tahu mau bersaksi mulai dari mana. Sudahlah, pokoknya sebut firman Allah yang saudara ingat, ceritakan kesaksian pribadimu, sebut nama Yesus kepada mereka dan yakin seperti Paulus katakan, aku memiliki keyakinan yang kuat akan Injil kabar baik nama Yesus ini kalau diberitakan pasti ada hasil. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi jangan saudara pikir pusing-pusing ngomong apa. Yesus pernah berkata kalau kamu dibawa ke mahkamah atau pengadilan karena namaku, kamu jangan pikir dan pusing soal apa yang harus kamu katakan. Sebab pada waktu itu Roh Kudus Bapakku di surga akan memberikan perkataan kepadamu. Keyakinan. Walaupun mungkin awalnya saudara mau bersaksi belepotan, ya ngomong apa, salah-salah ngomong seperti saya pernah salah ngomong. Karena di sekolah Alkitab kami tidak diajarkan bagaimana metode yang baik untuk berbicara, bagaimana pendahuluan, pembukaan, bangun hubungan, kemudian masuk, beritakan kabar baik. Jadi saya pakai cara saya sendiri. Saya masih usia sekitar 20 tahun. Apa yang terjadi? Di sebuah kapal sungai ada 2 orang Jerman, ibu-ibu. Kemungkinan mereka membuat tesis mungkin tentang suku atau budaya orang Kalimantan. Dan hati saya ini berkobar-kobar mau bersaksi kepada mereka. Padahal bahasa Inggris belepotan. Nekat. Dan apa yang saya buat saudara? Karena saya tidak tahu cara ngomong yang baik pada waktu itu. Saya sikat dengan cara saya. Saya mulai katakan begini. Yang ibu yang satu badannya agak besar, yang satu agak kurus. Ini usia sekitar 60-an tahun kedua ibu itu. Mereka dari Jerman ke Kalimantan bagian pedalaman, mungkin tujuannya buat tesis atau disertasi. Saya mulai dengan kata-kata yang menghebohkan mereka. Saya bilang, Mrs., you are fat and your friend is thin. Ini kata-kata mau membangun hubungan, saudara. Mau memulai pemberitaan Injil dengan cara saya katakan ibu gemuk ya, dan temannya ibu kurus, saya bilang. Apakah ini cara yang baik? Ini cilaka, saudara. Langsung ibu tatap saya, dia tunjuk saya begini, hey, that's not polite. Tidak sopan itu. Saya kaget, kenapa saya dimarahin? Bertahun-tahun saya tidak mengerti mengapa saya dimarahin. Nanti sudah saya menikah, di kemudian sudah waktu yang cukup lama baru saya sadar, jangan coba-coba bilang kepada ibu-ibu, kamu gemuk. Kalau bisa katakan, engkau semakin kelihatan lebih kurus, lebih langsing. Saya lihat ini gara-gara tidak punya metode yang baik, tidak tahu cara bicara, bagaimana bersaksi. Tapi puji Tuhan masih ada kelebihan saya, yaitu saya punya keyakinan asal nama Yesus saya sebut, pasti ada sesuatu terjadi.
Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saya nggak puas, saudara. Saya diam. Tapi waktu saya turun duluan dari kapal, mereka masih akan melanjutkan perjalanan. Masih juga saya berpikir apa yang akan saya katakan. Mau bersaksi nih. Jadi mereka duduk di bagian depan kapal. Saya turun. Sebelum saya turun, saya masih datangi mereka lagi. Tinggal modal saya salam mereka. Lalu saya katakan, Jesus bless you, Jesus bless you. Itu aja modal saya, saudara. Sekalipun saya belum melihat hasil, tapi saya punya keyakinan kuat bahwa Roh Kudus menyertai saya. Roh Tuhan menyertai saya. Walaupun mungkin hanya satu kata, Jesus bless you. Tapi kalau Roh Kudus memakai perkataan itu, dia satu saat akan bisa datang kepada Yesus. Itulah yang disebut keyakinan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Paulus katakan, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Dalam terjemahan lain dikatakan, aku tidak malu akan Injil ini. Aku bangga punya Injil, kabar baik Yesus Kristus. Jadi saudara semua di sini harus bangga dengan Injil yang kita punya. Dari Senin saya ke Batu Tulis, ada pelatihan kemarin siang sampai sore. Dan apa yang terjadi? Saya naik Grab. Grabnya seorang ibu-ibu pakai kerudung. Saya naik, ngobrol-ngobrol biasa selama perjalanan. Tiba-tiba dia katakan, Bapak pendeta ya? Dia duduk bagian depan, saya di bagian tengah. Saya bilang, boleh juga ibu ini main tebak-tebaknya, pas juga ini. Saya langsung jawab, ya saya pendeta. Saya lanjut, saya katakan saya pengikut Isa Al-Masih. Dia langsung sambung, Yesus Kristus ya. Saya bilang, ya, dialah juru selamat dunia. Ini cara penginjilan secara cepat, saudari, dengan konteks yang ada. Lalu saudara, yang membuat saya kaget bukan artinya terkejut seperti biasa, tapi bersyukur, terpesona akan karya Roh Kudus. Ketika saya berkata, ya dialah juru selamat dunia. Dia jawab begini, amin. Hah? Ajaib bukan? Mengaminkan. Oh, dia sudah mengaku bahwa Yesus juru selamat dunia. Kemudian waktu saya akan turun, saya bayar kos daripada Grab itu lebih daripada yang seharusnya. Waktu saya turun, dia sempat lagi mengatakan pada saya, Pak, doakan saya ya Pak. Saya langsung katakan, Tuhan Yesus memberkati ibu. Bukan baru satu kali, dua kali saya beritakan Injil kepada super-super Grab yang ada di Jakarta ini. Kenapa? Kenapa saya bersaksi? Saya yakin walaupun singkat kalimat itu, tetapi kalau disertai dengan kuasa Roh Kudus, something will happen. Sesuatu pasti terjadi. Mungkin sekarang belum kita lihat hasilnya, but one day. Bukankah kita punya logo CWS itu ada kalimat yang terkenal dari zaman dulu nggak berubah? Zakaria 4 ayat 6. Not by the power nor by the might, but by my spirit. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaanku, bukan dengan keperkasaan manusia, tetapi oleh Roh Tuhan. Keyakinan seperti ini harus kita miliki, terutama para gembala, para pemimpin gereja. Jangan sampai kita sendiri kurang yakin dengan apa yang kita sampaikan. Tidak meyakinkan. Karena apa? Kita kurang yakin sendiri. Jemaat, kalau engkau bersaksi di mana-mana, engkau bersaksi kepada temanmu, kolegamu, bahkan mungkin pembantu rumah tangga, bersaksilah dengan keyakinan akan kuasa Roh Kudus menyertai kesaksianmu. Katakan amin. Jangan ragu-ragu. Ada satu ibu pendeta Esther di BPD 2. Selesai pelatihan kami di Duta Kasih untuk para PI BPD 2, dia pulang langsung dia cerita tentang Yesus kepada pembantunya. Dia syuting pembantunya lagi mengadakan syahadat, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Baru dia kirim kepada saya, Pak, saya sudah pimpin pembantu saya, terima Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Apalagi pemain musik, singer, Anda harus punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil, kesaksian yang saudara sampaikan itu disertai dengan kuasa Roh Kudus. Jangan bimbang, no doubt, no fear.
Satu saat di sebuah kebaktian kebangunan rohani di pedalaman Kalimantan, itu daerah penyembahan berhala. Narkoba sudah masuk, pesta pora itu sudah biasa buat mereka. Mereka bisa buat sendiri alkohol. Nah, kalau ada acara-acara pesta mabuk sekaligus, itu di daerah Seputuk. Kalau ibu mungkin tahu Seputuk dekat Malinau ya. Waktu saya datang dengan tim, apa yang terjadi? Sebelumnya kami sudah doa puasa untuk daerah yang kami mau datangi. Saya bawa tim sekitar 10 orang. 2 terlebih dahulu saya kirim untuk berdoa syafaat di situ, 10 menyusul. Kami berdoa, saya ikat setan-setan di wilayah Seputuk ini. Setan penyembahan berhala, perdukunan saya hancurkan dalam nama Yesus. Kami doa puasa. Dan waktu kami masuk, betul kemenangan sudah disediakan. Dalam sebuah kebaktian, itu penyembah berhala kumpul di situ, dukunnya juga ikut masuk. Ini menggunakan gereja, bukan gereja Sidang Matala, tapi gereja lain. Diberikan fasilitas untuk kami. Itu ada sekitar 80-an orang hadir, masyarakat itu. Orang-orang tua hadir, yang punya berhala semua hadir di situ. Itu desa penyembahan berhala, sangat kental berhalanya. Ketika saya berbicara, itu Roh Kudus memberikan saya kata-kata yang tidak pernah saya pikirkan. Saya mengambil cerita dari kitab Hakim-Hakim tentang Gideon. Tuhan katakan, Gideon, aku akan memberikan kamu kemenangan, tetapi tumbangkan dulu itu berhala bapakmu itu. Tiang berhala bapakmu, rubuhkan. Dan dia taat. Nah, ketika saya jelaskan tentang hal itu kepada para penyembah berhala, tiba-tiba saya katakan, apakah Anda percaya bahwa kuasa Yesus lebih besar dari kuasa setan? Itu rata-rata orang itu berkata, amin katanya, amin. Padahal mereka ini penyembah berhala nih. Biasa mabuk. Lalu saya ulangi pertanyaan, apakah Anda yakin kuasa Yesus lebih besar dari semua setan-setan? Mereka jawab, amin. Tiba-tiba saya berikan komando, perintah yang tidak pernah saya pikirkan. Saya yakin Roh Kudus menaruh di dalam mulut saya. Saya katakan, saya beri waktu 15 menit. Pulang ke rumah Anda, ambil semua berhala-berhala, botol-botol, minyak-minyak, kayu-kayu. Semua benda-benda keramat jimat itu bawa ke sini. Kita akan buktikan Yesus lebih berkuasa atau setan yang lebih berkuasa. Ini diantara suku Dayak, saudara. Asli semuanya. Hanya 2 kemungkinan, mereka taat atau lehermu dipotong. Tetapi saya punya keyakinan ketika saya memberitakan Injil, Roh Kudus menyertai saya. Ini yang Paulus katakan, aku punya keyakinan yang kokoh. Apa yang terjadi? Apakah mereka akan taat atau mereka tersinggung berat? Saya katakan, silakan keluar ke rumah, pulang ke rumah-rumahmu, dalam waktu 15 menit datang kembali. Kumpulkan berhalamu. Mereka berdiri serempak, telak. Habis itu balik belakang. Keluar dari gereja tersebut, pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu anggota tim saya kumpulkan, ayo kita berdoa. Mungkin ada yang berpikir, cilaka Pak Frans ini. Bisa bikin masalah ini. Tetapi ingat, kalau Allah memimpin kita memang out of the box. Keluar daripada logika kita. Kami berdoa bersama-sama sambil menunggu mereka datang. Dan betul, sekitar 15 menit kemudian datanglah orang-orang yang punya berhala-berhala ini. Lengkap dengan aksesorisnya. Dari yang kecil benda-benda keramat sampai yang panjang-panjang itu tiang-tiang berhala. Mereka cabut, mereka angkat, bawa ke dalam gereja. Dan saya menyuruh mereka meletakkan di sebelah kanan, dikumpulkan. Jadi kami bisa melihat benda-benda keramat di situ, dari yang kecil sampai yang besar. Dan itu belum semua, masih ada lagi banyak di rumah-rumah mereka. Cuma mereka takut menurunkan dari plafon rumah mereka. Mereka tunggu kami nanti selesai KKR, baru mereka undang kami selama kurang lebih 5 malam berturut-turut. Kami bantu mereka menurunkan, mengeluarkan benda-benda keramat dari dalam rumah, dari dalam plafon mereka. Dan apa yang dibuat? Dibakar semua. Kalau Allah menyertai kita, kita memiliki keyakinan yang kuat akan kuasa Roh Kudus, maka keajaiban terjadi. Kemudian selesai mereka kumpulkan semua, mereka duduk, mereka diam, mereka lihat kepada kami pun tenang saja. Tidak ada rasa khawatir, takut sedikit pun. Selesai mereka kumpulkan, sudah berkumpul semua, baru saya bagi anggota tim, bagi kelompok. Lalu pimpin mereka doa pelepasan.
Pimpin mereka doa terima Yesus. Putuskan hubungan dengan setan-setan. Masing-masing kelompok berdoa. Setelah itu mulai kita doakan serempak. Malam hari itu terjadi siang hari. Malam hari KKR. Pelepasan terjadi. Mujizat terjadi. Orang-orang bertobat dengan luar biasa. Anak-anak muda yang sudah free sex, yang sudah pakai narkoba, gulung-gulung di lantai. Berteriak minta ampun. Ada yang berteriak, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Sadar akan dosa mereka. Kuasa Roh Kudus menyertai pemberitaan firman Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Selesai KKR tersebut, waktu keluar, mereka mulai berbicara kepada tim kami, tolong Pak, di rumah kami masih ada, di atas plafon, kami takut turunkan yang besar-besar itu. Itu namanya rumah-rumah untuk setan. Jadi saya bagi anggota tim menyebar di kampung besar tersebut, bantu turunkan itu, kemudian bakar dalam nama Yesus, berhala-berhala itu. Tidak cukup saudara, masih 5 hari kemudian, pagi, siang, malam, itu ganti-gantian ke rumah-rumah dan bersihkan berhala-berhala. Ujung-ujung berdiri sebuah gereja sampai hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudara bertanggung jawab menjadi saksi Yesus, katakan amin. Apalagi sudah lama jadi orang Kristen. Kalau tidak pernah bersaksi, dipertanyakan kekristenanmu. Nah saudara-saudara yang masih young people, ini waktumu bersaksi tentang Yesus kepada teman-temanmu. Ketika pelatihan dibuat di BICC, Bandengan Selatan, GSCA, ada satu nama, masih kelihatan muda, mungkin usia 40-an, namanya Pendeta Ano. Dalam 1 minggu dia daftar nama 7 temannya, dalam 1 minggu dibagi-bagi, setiap hari ketemu di kafe, makan, dia cerita Yesus kepada 7 temannya orang Buddha. 7-7-nya ambil keputusan terima Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu baru laporan 1 orang. Nah mari kita lihat, ketika firman Allah disampaikan dengan keyakinan akan kuasa Roh Kudus, something will happen. Bukan berarti kita tidak perlu belajar, apalagi perlu masuk sekolah Alkitab atau STT dan lain sebagainya. Perlu. Tetapi jangan itu menggantikan bagaimana kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ada orang-orang masuk di STT bukan makin sehat pemikirannya. Ada yang jadi liberal karena dia salah masuk. Salah masuk STT, bisa jadi liberal, nggak percaya lagi kuasa Tuhan. Bukan lagi mengandalkan kuasa Roh Kudus, tapi mengandalkan hikmatnya. Mengandalkan buku-buku. Akhirnya dia terhilang. Itu sebabnya penting bagi saudara dan saya. Tetaplah jadi orang Kristen dan andalkan kuasa Roh Kudus. Jadilah saksi Yesus. Dalam bulan misi ini, mari bersama-sama kuatkan hatimu. Untuk sama-sama kita menuai. Sebab gereja ini akan mengalami revival, the second revival. Saudara akan mengalami penuaian dan itu tidak lama lagi. Jadi bersiap-siaplah Bapak Ibu Gembala. Get ready. Ini tiba-tiba semuanya akan terjadi. Jadi harus siap kita. Doa-doa saudara kan selama ini bertahun-tahun apa? Oh pulihkanlah kami. Oh Tuhan berikanlah kebangunan rohani. Kami udah capek nih jadi Kristen. Capek urus masalah. Doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Tapi setialah terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Engkau bekerja di dalam gereja ini, dalam jemaat ini. Dan perjanjianmu kepada mereka pasti akan digenapi. Walaupun terasa lambat oleh pikiran manusia, tetapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan terima kasih Tuhan Engkau telah meninggalkan sekelompok pendoa syafaat yang luar biasa di gereja ini. Yang terus bertekun siang dan malam berdoa bagi gereja ini, mempertahankan gereja ini di hadapan Tuhan. Ya Tuhan terima kasih Engkau telah memakai pendoa-pendoa syafaat untuk berseru kepada Tuhan bagi seluruh jemaat, seluruh pelayanan di gereja ini. Dan kami bersyukur Tuhan akan memberikan penuaian yang besar, kebangunan rohani yang besar bagi gereja ini. Ya Tuhan aku berdoa supaya mereka akan siap menghadapi sesuatu yang baru dari Tuhan. Gerakan-gerakan baru terjadi, kami bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah jemaat ini Tuhan, kuatkan teguhkan mereka. Mereka yang saat ini ada di dalam masalah-masalah, pulihkan mereka. Pulihkan mereka. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah jadi kuat dalam nama Yesus. Yang terikat dibebaskan, dilepaskan dalam nama Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil.
Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang perlu pertolongan Tuhan, angkat tanganmu. Siapa yang perlu mujizat kesembuhan, angkat tanganmu. Siapa yang perlu pertolongan dalam hal ekonomi, dalam hal finansial, keuangan, angkat tanganmu juga di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa, kami berdoa sepakat. Percaya kuasa Tuhan, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, segala sesuatu mungkin. Kami percaya ada mujizat kesembuhan, ada mujizat kelepasan, ada mujizat ekonomi, ada segala yang ajaib dari Tuhan tersedia bagi kami. Kami percaya, kami ambil, kami terima untuk hidup kami, supaya kami dapat memuliakan Engkau. Berkati umat-Mu, kuatkan, teguhkan mereka. Dan aku berdoa supaya api Roh Kudus menyala dalam setiap hati untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Yesus. Api kebangunan rohani menyala dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk.